Sementara itu, jajaran Polres Singkawang, Kalimantan Barat berhasil membekuk 6 pelaku perampokan yang beraksi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Aksi penangkapan para perampok berlangsung dramatis. Pasalnya, salah satu pelaku berupaya kabur dari kejaran petugas. Inilah detik-detik penangkapan 6 pelaku perampokan yang meresahkan warga di Kalimantan Barat. Keenam pelaku ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Jalan Alianyang, Kota Singkawang. Proses penangkapan para pelaku perampokan ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran lantaran salah satu pelaku berupaya melarikan diri. Meski begitu, polisi yang bergerak cepat dengan mengepung jalur pelarian berhasil membekuk pelaku. Para pelaku perampokan ini mengaku telah beraksi sebanyak 12 kali di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, mulai dari Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sambas hingga Singkawang. Sebagian besar target perampokan yaitu warung atau toko sembako yang sedang tutup pada dini hari. Saat beraksi, para pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Petugas kepolisian membekuk seorang mahasiswa kedokteran di sebuah rumah kos di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap usai mencuri mobil temannya yang diparkir di area parkir rumah sakit. Dari rekaman CCTV, terlihat tersangka Maudito Aldo membawa kabur mobil SUV milik temannya, Megi Juliantini, dokter muda, yang diparkir di Rumah Sakit Citarum, Semarang. Aksi pencurian berjalan mulus karena kunci mobil sebelumnya sudah diduplikat oleh pelaku. Berbekal laporan korban dan bukti rekaman CCTV, tim Resmob Polrestabes Semarang dengan mudah membekuk pelaku di sebuah rumah kos di daerah Semarang Timur. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita mobil korban, kunci duplikat, serta baju yang dikenakan tersangka saat beraksi. Di hadapan polisi, pemuda 23 tahun ini mengaku tidak berniat memiliki atau menjual mobil dan berdalih pencurian hanya iseng karena pernah menjadi korban aksi serupa oleh teman sesama dokter muda di rumah sakit. Apa ini yang di mobil? Teman dari sangka saya dulu kamu iseng, kamu tahu ini kerja-kerjanya seperti apa? Tidak, masa cuma iseng aja nggak mungkin. Sangka dengan korban ini ada hubungan terkait dengan pertemanan. Yang bersangkutan ini juga statusnya adalah mahasiswa, ya, yang sedang melaksanakan koas. Ya. Pada waktu korban melaksanakan koas di rumah sakit tersebut, untuk kunci ditaruh di loker. Dan tersangka ini sudah mempersiapkan dengan membeli kunci Fortuner yang sudah ada, tapi dalamnya diganti sama tersangka ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri menggelar razia di jalur bus Transjakarta Koridor 5 Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam razia ini, puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri dan mobil plat merah ikut terjaring. Satu persatu pengendara yang nekat masuk ke jalur bus Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini langsung diberhentikan petugas gabungan dari Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri. Kendati sasaran razia yang digelar adalah kendaraan berplat dinas TNI Polri yang masuk di jalur busway, namun tidak sedikit pengendara motor yang panik dan memilih kabur melalui celah pembatas jalan untuk menghindari petugas. Salah seorang pengendara nekat melintas di jalur busway dan mengaku sebagai anggota Polri. Petugas yang melakukan pemeriksaan kemudian mendapati si pengendara ternyata bukanlah anggota Polri, hingga akhirnya petugas melucuti seluruh atribut Polri yang dikenakannya. Dalam razia ini, puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri terjaring, kendaraan dengan atribut bintang 1 Polri dan sejumlah kendaraan berplat merah serta kendaraan mewah yang masih nekat masuk jalur busway.
Hari ini kita melaksanakan razia obstructive di busway, di koridor tepatnya di koridor 5 Jatinegara Barat. Adapun sasaran yaitu anggota TNI Polri dan masyarakat sipil yang memasuki jalur busway. Jadi kita sterilkan. Kita melaksanakan rutin pada hari Senin. Razia serupa masih akan terus digelar petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri untuk menertibkan anggota TNI Polri agar tertib berlalu lintas saat berkendara. Tidak sedikit kendaraan berplat dinas merah dan kendaraan mewah terjaring razia ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah juru parkir liar diamankan petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat. Mereka terjaring di sejumlah tempat pertokoan, tempat makan dan minimarket di kawasan Grogol, Petamburan. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Grogol, Petamburan saat menggelar razia juru parkir liar. Dalam razia kali ini, petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang berdalih menjaga area parkir pertokoan. Selain pertokoan, petugas juga menjaring juru parkir liar di sejumlah tempat makan dan minimarket. Total sebanyak 14 orang juru parkir liar diamankan dalam razia kali ini. Hari ini kita menertibkan kurang lebih ada 14 juru parkir di masing-masing gerai Indomaret dan sekitarnya. Sanksinya saat ini yaitu baru pendataan dulu, memberikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi pekerjaannya di lokasi yang telah kita tentukan. Dalam razia kali ini, mereka yang terjaring diberikan sanksi peringatan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar. Razia masih akan terus digelar mengingat keberadaan juru parkir liar yang mengutip sejumlah uang kepada pengunjung minimarket atau pertokoan sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencurian gerobak milik penjual pisang goreng di Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku tampak santai beraksi membawa kabur gerobak di siang hari. Pengawas merekam seorang pria dengan santainya mencuri gerobak milik pedagang pisang goreng di pinggir jalan Kelurahan Gebang, Kecamatan Gebang, Jember. Dibantu oleh rekannya, ia mendorong gerobak naik ke motor roda tiganya dan membawa gerobak curiannya pergi. Warga sekitar lokasi tidak curiga dengan aksi pelaku. Saat pedagang pisang goreng datang ke lokasi, ia baru terkejut mendapati gerobaknya hilang. Korban mencoba melihat rekaman CCTV dan baru mengetahui gerobak dagangannya dicuri orang. Nggak tahu kalau itu pencurian masyarakat sini atau pedagang-pedagang sini. Tahu, dikirain punya orangnya, soalnya kan nggak pernah jualan. Oh gitu. Jadi dikirain orangnya ngangkut pesen transportasi gitu kan. Ya itu aja mas, naruh rombong itu jangan sembarangan aslinya kan gitu kan. Aslinya biar aman. Warga maupun pedagang diimbau tidak meninggalkan gerobak dagangan di pinggir jalan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas warung soto terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat pemilik warung mengambil barang di rumahnya yang berada tidak jauh dari warung sotonya. Pencurian tabung gas di warung soto bermula saat pelaku bersepeda motor datang dan masuk ke dalam warung. Pelaku kemudian mengambil tabung gas di dekat kompor. Pelaku beraksi saat pemilik warung mengambil barang di rumahnya yang berada tak jauh dari warung sotonya. Menurut pemilik warung soto, aksi pencurian di tempat usahanya itu merupakan yang kedua kalinya. Tahu hilang gimana Pak? Saya biasa ke sini, biasa naruh barang-barang yang pulang, misalkan. Tahu, oh ini kunci terbuka gitu. Lihat, kebetulan biasa naruh HP di situ. Kebetulan saya nggak taruh di rumah. Mungkin sasarannya tadinya HP, larinya ke yang ada aja. Tabung gasnya isi Pak? Isi. Ia berharap pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku lantaran aksinya yang meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. 3 orang pelaku membawa kabur puluhan dus
rokok, parfum, celana dalam, dan uang tunai senilai 25 juta rupiah usai membobol sebuah swalayan di Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mencuri, pelaku yang mengenakan penutup wajah bahkan sengaja berpose dan berselfie di depan kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV swalayan Adinegoro di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang ini tampak 3 orang pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam dan menutup wajah, membobol toko dan mengambil sejumlah barang berharga. Usai beraksi, ketiga pelaku bahkan sengaja berpose dan selfie di depan kamera CCTV toko. Seperti di film-film, pelaku sengaja bergaya di depan CCTV saat menguras uang laci di kasir dan mengambil rokok yang dipajang di etalase. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah, termasuk puluhan dus rokok, parfum, celana dalam, dan uang tunai senilai 25 juta rupiah yang raib dibawa kabur pelaku. Total kerugian berapa? Sudah kita lakukan pengecekan TKP di minimarket tadi, jadi memang benar telah terjadi pencurian tersebut dan terekam di CCTV minimarket. Ada 3 orang pelaku yang terekam jelas. Jadi sekarang kita dari unit M Klewang akan mengadakan penyelidikan khusus. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menduga pelaku masuk dengan membobol atap swalayan dan menjebol dinding kayu swalayan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seluruh pengungsi Rohingya yang menginap di tempat penampungan sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat mendadak melarikan diri. Petugas mendapati tenda yang dihuni pengungsi Rohingya kosong usai kawasan tersebut diguyur hujan lebat. Sebanyak 27 orang pengungsi Rohingya yang menginap di tempat penampungan sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat mendadak hilang. Para pengungsi ini diduga melarikan diri sekitar pukul 4.30 WIB menjelang subuh. Terlebih saat itu, wilayah Aceh Barat diguyur hujan lebat. Petugas baru menyadari ini saat menemukan tenda pengungsi Rohingya kosong dan hanya menyisakan tumpukan pakaian. Hingga kini belum diketahui kemana puluhan pengungsi Rohingya ini kabur. So, kita kena capai istirahat. Pas paginya, waktu kita mau ada apel, itu kita tenda udah kosong orang. Pagi jam berapa itu, Pak? Pagi biasa kita 6:30. Sebelumnya, sebanyak 75 orang pengungsi Rohingya ditempatkan di komplek kantor Bupati Aceh Barat setelah dievakuasi dari perairan Aceh karena perahu yang mereka tumpangi terbalik pada Maret lalu. Selama ini tercatat, sudah 9 kali para pengungsi Rohingya mencoba melarikan diri. Beberapa pengungsi Rohingya memilih kabur secara bertahap hingga akhirnya kini tenda pengungsian mereka kosong. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsa, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang lebih dari 300 rumah di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 10 rumah roboh dan rata dengan tanah. Sementara seorang balita hilang akibat hanyut terbawa arus. Masih kondisi saat ini pagi, subuh, masih terendam. Banjir bandang menerjang ratusan rumah di Kelurahan Wirakarya dan Karya Bakti, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari data yang ada, sedikitnya 321 rumah warga terdampak banjir bandang di 3 kecamatan di Kota Lubuk Linggau. 10 diantaranya roboh akibat banjir bandang yang menerjang saat warga sedang tidur. Apakah minta beronjongnya dilanjutkan? Iya itu ya nomor 1 itu kan nomor 1 beronjong ini kan kalau di malam belakang kan lagu gugur temen tanah itu kan. Banjir bandang juga menghanyutkan seorang bocah berusia 4 tahun. Korban tengah bermain bersama kakaknya di pinggir sungai terseret arus dan tenggelam setelah terpleset dan jatuh ke sungai. Dia ini hendak bantu ke dia, mungkin tak lepas tangan itu tadi mungkin kan banjir kan deras. Aku ke bawah itu tak lagi Pak uangnya Pak hilang, hanyut kemana tak tahu aku Pak. Jadi kakaknya balik ngasih tahu kamu? Tidak masih tegak di batang bambu tuh, tak pacak balik dia. Deras banjir itu kan aku yang bantu ke dia. Banjir kali ini menjadi banjir terparah, menyusul hujan deras hingga menyebabkan anak sungai tak mampu menampung debit air. Warga berharap
pemerintah segera membangun tanggul di pinggir sungai karena warga khawatir banjir kembali menerjang saat hujan dengan intensitas tinggi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu aliran sungai Batang Sianok di Agam, Sumatera Barat tiba-tiba meluap dan membanjiri rumah serta menerjang sejumlah bangunan kafe di bahu sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Aliran sungai Batang Sianok di kawasan Geopark Nasional Ngarai Sianok di Agam, Sumatera Barat tiba-tiba meluap dengan arus air yang deras. Luapan air sungai ini menerjang rumah dan sejumlah kafe di bahu sungai dengan ketinggian hampir 1 meter. Saat kejadian, kawasan Sianok tidak diguyur hujan, namun diduga ada tebing ngarai yang longsor di malam sebelumnya dan membuat aliran sungai sempit dan akhirnya meluap dan jebol di sore harinya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, terjangan arus sungai mengakibatkan 5 rumah dan sebuah kafe rusak berat. Banjir dan luapan air akhirnya surut dalam waktu 2 jam. Nasib sial menimpa seorang peternak sapi di Lamongan, Jawa Timur. Kandang sapinya ludes terbakar dan menyebabkan 4 ekor sapinya hangus. Kandang sapi Tarmono, warga desa Gunung Rejo, Lamongan ini ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat api yang merembet dari perapian yang digunakan untuk mengusir nyamuk. Banyaknya jerami dan kandang yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat membesar. Akibat kebakaran ini 4 ekor sapi mati. 2 ekor sapi rencananya akan dijual untuk kebutuhan hewan kurban. Kebakaran juga menghanguskan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Kobaran api juga sempat merembet ke 2 rumah di samping kandang, namun berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Total kerugian diakibatkan kebakaran ini ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Ditkrimum Polda Jawa Barat hari ini bakal memeriksa adik Peggy Setiawan. Sementara 1 terpidana yang telah bebas dari penjara akan mengajukan peninjauan kembali atau PK perkara pembunuhan Vina karena mengaku sebagai korban salah tangkap. Surat pemanggilan terhadap Robi Irawan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat telah diterima pihak keluarga. Pemanggilan adik Peggy Setiawan disambut baik keluarga karena dapat memperjelas ketidakterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi bulan Agustus tahun 2016 silam. Keluarga dan sejumlah saksi telah menyatakan Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan terjadi. Robi akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa ini. Semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Dan jangan lama-lama di sana lah karena Peggy emang tidak bersalah. Dengan pemeriksaan saksi ini membuktikan gitu ya? Iya. Peggy tidak bersalah. Sementara salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina atas nama Saka Tatal akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad Abbas selaku kuasa hukum menyebut Saka Tatal sebagai korban salah tangkap. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Saka Tatal bebas setelah divonis 8 tahun penjara saat peristiwa pembunuhan Vina, usai Saka baru 16 tahun. Menurut Farhad Abbas, satu-satunya cara untuk mengembalikan nama baik Saka Tatal dengan mengajukan PK terhadap kasus pembunuhan Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan.
Meski pilkada serentak masih 6 bulan lagi, tetapi bursa bakal calon kepala daerah kian menghangat. Di Jawa Tengah, nama Raffi Ahmad mencuat sebagai kandidat bakal calon wakil gubernur. Sementara nama wali kota Medan, Bobi Nasution, semakin menguat sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sinyal Raffi Ahmad maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah setelah Raffi bertemu Bupati Kendal, Dicu M. Ganinduto. Dicu memberi Raffi kenang-kenangan berupa foto keduanya berbusana mirip pasangan kepala daerah. Saat ditanya pertanda mereka maju dalam Pilkada Jawa Tengah, Raffi mengaku belum memikirkannya dan menyebut kehadirannya di Kendal ingin memajukan UMKM Kendal. Kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu awalnya, jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu, enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas tapi ternyata ini beneran, dikasih lihat surveinya Mas Diko tinggi ternyata. Terus Mas Diko pas lagi live nanya sama aku, Mas Raffi ini kalau kita beneran gimana, keringetan lah aku kan. Enggak hubungannya dengan pilkada, cuman kemarin saya bilang sama Mas Raffi, Mas kok ternyata rame, terus surveinya juga ternyata bagus gitu kan. Kemarin saya dengar surveinya pasangan Diko Raffi nomor 1 di Jawa Tengah. Apa benar gitu? Benar atau enggak surveinya gitu, kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan emang itu benar, berarti kan saya lihat juga antusiasmenya Mas Raffi ketemu masyarakat di depan juga sangat luar biasa gitu kan. Di Sumatera Utara, nama wali kota Medan, Bobi Nasution, semakin menguat sebagai bakal calon gubernur. Terlebih setelah beredar foto Bobi bersama Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksa. Bobi mengaku ada pertemuan dengan Musa Rajeksa, akan tetapi tidak mengungkap hasil pertemuan. Menurut Bobi, hasil pertemuan akan disampaikan oleh Partai Golkar. Ya, itu bicara soal apa ya? Bicara rahasia lah, rame-rame. Jadi apa namanya, hasilnya nanti disampaikan langsung. Selain Bobi Nasution, mencuat pula nama Edi Rahmayadi serta mantan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan masuk dalam bursa bakal calon gubernur Sumatera Utara. Dari Medan dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, menyusul pengunduran diri Ketua dan Wakil Ketua IKN. Basuki mengakui ada investor yang belum masuk ke IKN karena terhambat masalah status tanah. Pengumuman Menteri PUPR dan Wakil Menteri ATR BPR sebagai PLT Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta kemarin. Sebelumnya, Ketua IKN Bambang Susantono dan Wakil Ketua IKN Doni Rahaju telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Dalam status sebagai PLT ini, segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Basuki menjelaskan tugasnya mempercepat pembangunan IKN. Basuki tidak menampik banyak investor belum masuk ke IKN karena persoalan status tanah, sehingga perlu segera diselesaikan agar investor tidak ragu-ragu. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Menurut Basuki, pembangunan IKN terus progres dan optimis upacara peringatan detik-detik proklamasi bisa digelar di IKN. Hingga kini, pembangunan IKN sudah menyentuh 80%. Basuki menyebut Presiden Joko Widodo akan kembali datang ke IKN untuk melakukan groundbreaking tahap 6 pembangunan IKN dan menginap di rumah jabatan menteri. Nanti
Pak Presiden mau ke UIKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Rumah jabatan menteri memiliki luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Pembangunan 36 rumah dinas menteri memakan biaya 519 miliar rupiah atau 14 miliar rupiah per unit rumah. Basuki juga menyampaikan Presiden Joko Widodo akan berkantor di IKN pada akhir Juni atau paling lambat awal Juli 2024. Dari Jakarta dan Balikpapan, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berakselerasi dalam pengembangan sektor ekonomi digital, terutama di sektor parekraf. Kemenparekraf berharap melalui kolaborasi pegiat startup dan para investor mampu menciptakan ekosistem digital yang semakin berkembang di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno melaunching program Indonesia Business Startup Matchmaking atau Indobisa 2024 di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Program ini bertujuan menghubungkan para pegiat startup lokal dengan para investor, mentor, dan stakeholder lainnya dalam mempercepat perkembangan startup lokal di dunia bisnis. Indobisa 2024 diharapkan mampu menciptakan startup lokal berkelas dunia yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat kita, seperti misalnya harga pangan yang mahal. Ini startup nanti pemerintah nanti membantu untuk regulasi, tapi yang nanti mengaplikasikan di pasarnya para startup. Program Indobisa merupakan platform bagi startup pariwisata dan ekonomi kreatif seperti gaming, aplikasi, desain, seni, serta ekosistem lainnya di sub-ekonomi kreatif tanah air yang membutuhkan permodalan dari perusahaan Ventura. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Kurban, jasa salon sapi di Pasar Wage Pati, Jawa Tengah makin ramai pelanggan. Salon menyediakan jasa perbaikan tanduk dan kuku untuk mendongkrak harga jual sapi. Jika biasanya salon identik dengan perawatan kecantikan wanita, beda dengan yang satu ini. Lokasinya di pasar, pelanggannya sapi. Iya, ini adalah salon sapi. Salon sapi yang berada di Pasar Wage, Pati, Jawaten ini menawarkan perawatan kecantikan khusus untuk sapi yang akan dijual. Para pedagang biasa menggunakan jasa salon untuk mempercantik sapi-sapi yang akan dijual, dengan tujuan dapat menjual sapi dengan harga yang lebih tinggi. Perawatannya meliputi pemotongan tanduk dan kuku sapi dengan cara dipahat dan dikikir. Biaya untuk mempercantik sapi tergolong murah, Rp20.000 untuk perawatan kuku dan Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Salon sapi juga melayani jasa panggilan dengan harga mulai Rp50.000. Kenapa Pak kok dipakai jasa salon? Ini biar lakunya tambah sedikit, ini disalonkan dulu. Sungguhnya biar bagus, biar ganteng gitu loh. Yang kakinya panjang-panjang atau sungguhnya terlalu panjang itu dipendekkan biar bagus gitu, biar ganteng. Sampai kalau sehari itu bisa sampai berapa seekor sapi Pak yang diperbaiki? Rata-rata ini ada sepinya itu ya 5 ekor, 2 ekor, 3 ekor ya. Kalau pas rame berapa? Oh banyak, 10 ekor ada kalau rame. Setelah mendapat perawatan kecantikan, sapi makin glowing dan harganya bisa naik dari Rp200 hingga Rp500.000 per ekornya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 5.000 jamaah menerima dana wakaf dari Baitul Asy di Mekah, Arab Saudi. Setiap jamaah mendapatkan Rp1.500 atau senilai Rp6,5 juta dan musyaf Al-Quran. Pada musim haji tahun ini sebanyak 5.850 jamaah menerima dana wakaf dari Baitul Asy di Mekah, Arab Saudi. 5.850 jemaah terdiri dari 4.716 jemaah haji asal Aceh, 1.134 tenaga musiman dan mahasiswa asal Aceh.
Pembagian dana dilakukan usai sholat asar di Baitul Asyi Misfalah. Pembagian dana dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap awal dibagikan kepada jamaah kloter 2, setiap nama jamaah mendapatkan Rp1.500 atau 6,5 juta rupiah dan musyaf Al-Quran. Sebelum dana wakaf diberikan, pemerintah Aceh akan memberikan kartu kepada para penerima wakaf sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.